Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, video ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya, sebuah teguran lembut, pengingat hati, atau bahkan petunjuk yang Allah kirimkan tepat di waktu Anda paling membutuhkannya. Dapur bukan sekadar tempat memasak. Ia adalah jantung rumah, tempat api menyala, tempat air mendidih, tempat bahan mentah berubah menjadi makanan yang menguatkan tubuh. Di sanalah doa-doa seorang ibu sering terucap lirih, di sela uap nasi dan wangi rempah. Banyak orang tidak menyadari bahwa dapur menyimpan simbol-simbol keberkahan yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan kearifan lama, setiap benda memiliki makna. Bukan untuk disembah, bukan untuk diyakini sebagai pemberi rezeki, melainkan sebagai pengingat bahwa Allah menitipkan tanda-tanda kekuasaannya pada hal-hal sederhana. Rezeki memang datang dari Allah semata, namun manusia diajarkan untuk menjaga adab, menjaga simbol, dan menjaga ikhtiar lahir maupun batin. Benda pertama yang sering luput dari perhatian adalah beras. Butiran kecil berwarna putih itu sesungguhnya adalah lambang kemakmuran. Sejak dahulu, keluarga yang memiliki lumbung penuh dianggap sebagai keluarga yang tentram. Beras bukan hanya makanan pokok, tetapi gambaran keberlangsungan hidup. Maka jangan biarkan wadah beras di rumah kosong. Ketika kita membiarkannya benar-benar tandas tanpa sisa, secara batin seolah kita sedang membiarkan ruang rezeki itu mengering. Biasakan mengisi kembali sebelum habis. Meski sedikit, biarlah selalu ada isi di dalamnya. Itu adalah simbol kesinambungan, tanda bahwa kita menjaga aliran nikmat agar tetap bersambung. Simpanlah beras dalam wadah yang layak dan bersih. Bila mampu, gunakan wadah yang cukup besar, bukan untuk pamer, tetapi sebagai simbol bahwa kita membuka ruang yang luas bagi rezeki. Hati manusia sering mengikuti simbol yang ia rawat. Ketika kita merawat lumbung dengan baik, jiwa pun merasa cukup dan tidak diliputi rasa kekurangan. Setiap kali menuang beras ke dalam wadah, niatkan dalam hati, "Ya Allah, sebagaimana Engkau cukupkan kebutuhan kami hari ini, cukupkan pula hari-hari berikutnya." Ucapkan doa itu dengan penuh tawakal. Sebab sejatinya bukan beras yang mengenyangkan, melainkan Allah yang memberi rasa kenyang. Beras juga mengajarkan tentang syukur. Setiap butirnya melewati proses panjang, ditanam, dirawat, dipanen, digiling, lalu sampai ke meja makan. Jika kita menyadari perjalanan itu, hati akan lebih mudah bersyukur. Dan syukur adalah magnet rezeki yang paling kuat. Ketika memasak nasi, jangan menggerutu. Jangan mengeluh tentang harga yang naik atau kebutuhan yang banyak. Sebab kata-kata adalah doa. Uap nasi yang mengepul membawa energi dari niat yang kita tanamkan. Jika niatnya syukur, maka keberkahan yang menyelimuti rumah pun akan terasa hangat. Ingatlah, keberkahan bukan tentang banyaknya harta, tetapi cukupnya rasa. Ada keluarga yang hartanya sederhana, namun dapurnya tak pernah sepi dari tawa. Ada pula yang berlimpah, tetapi hatinya selalu gelisah. Disinilah pentingnya menjaga simbol kemakmuran dengan adab dan kesadaran. Beras di dapur adalah pengingat bahwa Allah Maha Memberi. Tugas kita hanyalah menjaga amanah itu dengan penuh rasa hormat. Jangan menyia-nyiakan makanan. Jangan membuang nasi dengan mudah. Setiap butir yang terbuang tanpa alasan adalah bentuk kurangnya penghargaan terhadap nikmat. Jika ingin rezeki terus mengalir, mulailah dari hal sederhana. Jaga wadah beras tetap terisi, jaga hati tetap bersyukur, dan jaga lisan tetap berdoa. Karena dari dapurlah keberkahan seringkali bermula, diam-diam namun nyata. Selain beras, ada gula pasir yang menyimpan makna kemanisan hidup. Gula memiliki sifat manis dan lengket. Dalam simbolik kearifan lama, sifat itu melambangkan rezeki yang manis dan melekat dalam kehidupan seseorang. Kehidupan tanpa rasa manis akan terasa hambar. Begitu pula rezeki tanpa keberkahan akan terasa berat. Maka gula di dapur menjadi pengingat agar kita menghadirkan kemanisan dalam sikap, dalam ucapan, dan dalam perlakuan kepada sesama.
Ada sebuah amalan simbolik yang dikenal sebagai uang pancingan. Caranya sederhana. Siapkan mangkuk gula pasir, lalu letakkan sejumlah uang bernilai besar di dalamnya. Simpan di tempat yang aman, dan niatkan sebagai simbol bahwa rezeki yang kita miliki akan bertambah dan melekat seperti manisnya gula. Sebagian orang melakukannya di bawah cahaya bulan purnama sebagai simbol cahaya harapan. Namun yang paling utama bukan pada waktu atau caranya, melainkan pada doa yang dipanjatkan. Saat meletakkan uang itu, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, jadikan harta ini sarana keberkahan, bukan sumber kesombongan." Gula juga mengajarkan tentang berbagi. Ada tradisi kecil yang sederhana, menaburkan sedikit gula untuk semut di halaman rumah. Bukan untuk mengundang hewan, tetapi sebagai simbol sedekah pada makhluk Allah yang kecil sekalipun. Dari tindakan kecil itu, hati dilatih untuk tidak pelit. Sedekah tidak selalu harus besar. Bahkan sebutir gula yang diberikan dengan ikhlas bisa menjadi sebab dilapangkannya jalan rezeki. Karena Allah melihat niat, bukan jumlahnya. Namun ingat, jangan sampai simbol ini berubah menjadi keyakinan yang menyimpang. Bukan gula yang menarik rezeki, bukan pula uang yang ditanam dalam mangkuk yang memberi kekuatan. Semua itu hanyalah perantara untuk menguatkan niat dan harapan. Manisnya gula seharusnya tercermin dalam akhlak. Jika ingin rezeki melekat, jadilah pribadi yang menyenangkan. Hindari ucapan kasar, jauhi prasangka buruk, dan biasakan mendoakan orang lain. Karena rezeki sering datang dari hati yang bersih dan hubungan yang harmonis. Gula di dapur mengingatkan bahwa kehidupan perlu rasa manis. Bukan hanya di lidah, tetapi juga di hati. Dan ketika hati manis oleh syukur dan sabar, maka insya Allah rezeki pun akan terasa lebih dekat. Jahe adalah bumbu yang hangat. Rasanya pedas, aromanya kuat, dan khasiatnya dikenal sejak lama. Dalam makna simbolik, jahe melambangkan semangat dan energi yang membakar kelesuan. Ada masa ketika seseorang merasa rezekinya seret, usaha terasa berat, peluang seakan tertutup, dan hati dipenuhi rasa anyep. Di saat seperti itu, jahe menjadi simbol penghangat kembali semangat yang redup. Menanam jahe di depan rumah dipercaya sebagai pertanda energi yang sehat. Tanaman yang tumbuh subur mencerminkan harapan yang terus hidup. Setiap kali menyiramnya, niatkan sebagai bentuk ikhtiar menjaga keberkahan rumah. Sebagian orang menyelipkan potongan kecil jahe kupas ke dalam dompet sebagai simbol menghangatkan aliran uang. Bukan karena jahe memiliki kekuatan gaib, melainkan sebagai pengingat agar pemiliknya tidak malas, tidak takut mencoba, dan tidak menyerah. Karena rezeki seringkali macet bukan karena pintunya tertutup, tetapi karena hati yang kehilangan semangat. Jahe mengajarkan keberanian untuk bangkit. Rasa pedasnya adalah simbol perjuangan. Ketika meminum wedang jahe hangat, rasakan alirannya yang menenangkan tubuh. Saat itu, panjatkan doa, "Ya Allah, hangatkanlah hatiku dengan keyakinan dan kuatkan langkahku dalam mencari rezeki yang halal." Rezeki yang halal mungkin tidak selalu cepat, tetapi ia membawa ketenangan. Dan ketenangan adalah harta yang tak ternilai. Jahe di dapur menjadi pengingat bahwa keberanian dan kerja keras adalah bagian dari doa yang nyata. Daun salam sering hanya dianggap pelengkap masakan, padahal aromanya lembut dan menenangkan. Dalam simbolik tertentu, daun salam dipercaya sebagai media untuk menuliskan harapan. Caranya sederhana. Setelah menenangkan diri dan berzikir, tuliskan harapan singkat di atas selembar daun salam. Tidak perlu panjang, cukup satu kalimat yang jelas dan tulus. Lalu bakar daun itu hingga menjadi abu. Abu tersebut kemudian dihanyutkan ke air yang mengalir sebagai simbol pelepasan doa. Maknanya adalah menyerahkan sepenuhnya harapan itu kepada Allah, tanpa memaksa waktu dan caranya. Ritual ini bukan sihir, bukan pula jaminan instan. Ia hanyalah simbol bahwa manusia telah berikhtiar dan kemudian bertawakal. Sebab doa yang paling kuat adalah doa yang diiringi usaha dan keikhlasan. Daun salam mengajarkan tentang melepas. Terkadang yang menghambat rezeki bukan kurangnya peluang, melainkan terlalu kuatnya kita menggenggam kecemasan. Dengan melepas, hati menjadi ringan, dan pikiran menjadi jernih. Kayu manis pun demikian. Aromanya harum,
rasanya manis hangat. Dalam tradisi tertentu, meniupkan bubuk kayu manis dari telapak tangan kanan di pintu utama rumah ke arah luar menjadi simbol membuka jalan rezeki. Saat melakukannya, rapalkan doa keberkahan. Niatkan sebagai bentuk harapan agar segala sumbatan, baik dalam pikiran maupun usaha, dibukakan jalan oleh Allah. Karena sejatinya yang membuka pintu hanyalah Dia. Aroma kayu manis yang menyebar adalah simbol harapan yang meluas. Namun jangan lupa, setelah itu tetaplah bekerja, tetaplah berusaha, dan tetaplah memperbaiki diri. Karena doa tanpa tindakan hanyalah angan. Garam grosok adalah kristal sederhana yang sering tersimpan di sudut dapur. Namun ia memiliki makna pemurnian. Garam dikenal mampu menyerap dan menetralkan. Meletakkan segelas air garam di sudut rumah yang pengap menjadi simbol membersihkan energi negatif. Jika air berubah keruh, itu menjadi pengingat bahwa kebersihan lahir dan batin harus dijaga. Namun pemurnian sejati bukan pada garamnya, melainkan pada hati. Bersihkan iri, dengki, dan prasangka. Karena hati yang kotor lebih berbahaya daripada sudut rumah yang berdebu. Terakhir adalah cengkeh. Aromanya tajam dan khas. Dalam simbolik tertentu, menyelipkan 1 atau 3 butir cengkeh di dompet menjadi lambang perlindungan dari pengaruh buruk dan orang-orang toksik. Maknanya sederhana, jaga diri dari lingkungan yang melemahkan iman dan semangat. Pilih pergaulan yang baik, karena rezeki sering datang melalui perantara manusia. Semua benda dapur ini hanyalah sarana simbolik. Ia bukan sumber kekuatan. Ia hanya pengingat bahwa kehidupan memiliki tanda-tanda kecil yang bisa menguatkan niat dan doa. Pada akhirnya, rezeki tetap datang dari Allah. Ia diberikan kepada siapa saja yang berusaha, bersabar, dan bersyukur. Tidak ada benda yang bisa menggantikan kerja keras. Tidak ada ritual yang bisa menyaingi keikhlasan. Jika ingin dapur menjadi pusat keberkahan, maka penuhi ia dengan doa, syukur, dan makanan yang halal. Karena rumah yang diberkahi bukanlah yang paling mewah, melainkan yang paling banyak menyebut nama Allah di dalamnya. Semoga setiap api yang menyala di dapur menjadi saksi ikhtiar kita. Semoga setiap uap masakan membawa doa yang terangkat ke langit. Dan semoga rezeki yang datang bukan hanya cukup, tetapi juga penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin.